Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada malam yang ketiga daripada bulan Ramadan ini, insyaallah pada malam ini kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang pembagian puasa, kemudian syarat daripada sahnya puasa, kewajiban puasa Ramadan, dan dalil puasa Ramadan. InsyaAllah kita akan membahas 4 poin tersebut pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian puasa. Puasa yang pertama adalah puasa fardu. Puasa fardu terbagi atas 2 pembagian. Yang pertama, fardu secara asal, dan yang kedua, fardu secara aridi. Fardu secara asal adalah fardu Ramadan dan puasa qadanya Ramadan. Artinya, yang difardukan puasa secara asal adalah puasa Ramadan. Dan yang kedua adalah puasa qadanya Ramadan. Jadi dua-dua puasa tersebut adalah fardu secara asal, bukan karena ada sebabnya, tetapi memang itu adalah suatu perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang akan kita bahas ke depan. Kemudian puasa yang kedua yaitu puasa fardu secara aridi. Makna puasa secara aridi adalah puasa yang ada sebabnya, yang disebabkan baik itu sebab karena nazar dan puasa kafarah, dan karena adanya denda daripada membayar denda haji. Ya, itu adalah puasa secara aridi, yaitu puasa karena adanya sebab. Sebab kita bernazar, ataupun puasa kafarah, ataupun puasa karena kita membayar dam, ataupun membayar denda daripada haji. Kemudian selanjutnya wajib puasa ditinjau dari aspek pelaksanaannya terbagi atas beberapa macam. Yaitu pertama, ada puasa yang wajib dilakukan secara beriringan. Ada puasa yang wajib dilakukan secara terpisah, tidak beriringan. Dan ada juga puasa yang dilakukan dengan dua macam, boleh beriringan dan boleh terpisah. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu puasa yang wajib dilakukan secara beriringan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah tidak sampai tujuan yang dikehendaki oleh syar'i apabila dikerjakan dengan tidak beriringan. Jadi puasa yang tergolong ke dalam pembagian ini adalah puasa Ramadan, puasa kafarah dihar, puasa kafarah pembunuhan, puasa kafarah bersetubuh di bulan Ramadan, puasa nadar yang disyaratkan beriringan. Jadi yang pertama adalah puasa yang diwajibkan secara beriringan. Itulah puasa-puasa yang pertama yang wajib dilakukan secara beriringan. Kemudian puasa yang wajib dilakukan secara terpisah, artinya tidak beriringan. Maknanya tidak sampai tujuan yang dikehendaki oleh syar'i apabila dikerjakan dengan beriringan. Puasa yang tergolong ke dalam pembagian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, puasa karena melakukan haji tamattu'. Bagaimana haji tamattu'? Mendahulukan mengerjakan amalan umrah, kemudian mengerjakan haji. Kemudian puasa karena melakukan haji qiran, puasa karena luput haji, puasa karena meninggalkan wajib-wajib haji, puasa nadar yang disyaratkan pengerjaannya secara terpisah. Ini merupakan puasa-puasa yang dilakukan secara terpisah. Kemudian yang ketiga adalah puasa yang boleh dikerjakan dengan dua macam, baik secara beriringan dan secara terpisah. Puasa-puasa tersebut adalah puasa kafarah karena bersetubuh saat melakukan ihram, puasa kafarah sumpah, puasa fidyah mencukur ketika ihram, puasa fidyah berburu di waktu ihram, puasa fidyah memotong kayu tanah haram, puasa fidyah memakai pakaian terjahit saat melakukan ihram, puasa fidyah memakai wangi-wangian, puasa fidyah sebab ditawan saat melakukan ihram, puasa fidyah memakai minyak di rambut atau di janggut saat sedang ihram, dan puasa nadar
yang tidak disyariatkan beriringan dan pula tidak disyariatkan terpisah. Artinya puasa nazar secara mutlak. Ya, tanpa ada pensyaratan beriringan atau terpisah. Ini puasa-puasa yang boleh dilakukan secara beriringan, boleh juga dilakukan secara pisah. Mungkin untuk membahas satu persatu daripada puasa-puasa tersebut, itu insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu dalil tentang puasa. Dalil apa saja dalil tentang puasa Ramadan. Sehingga sampai sekarang kita masih melakukannya, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Karena sebelum kita melakukan sesuatu tentunya pasti ada perintah sehingga kita melakukan sesuatu tersebut. Pastinya adalah dalil-dalil yang menyatakan ataupun yang menunjuki kepada perintah tersebut. Contohnya seperti puasa Ramadan. Maka dalil daripada puasa Ramadan itu tidak terlepas daripada Al-Quran, tidak terlepas daripada hadis, pula tidak terlepas daripada ijma' ulama mujtahid. Yang pertama, kita melihat dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran sudah sangat jelas tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan pada ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Itu dalil yang kedua daripada ayat Al-Quran. Maka barang siapa yang menyaksikan hilal pada bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Mungkin itu cukup dua dalil daripada Al-Quran untuk menyatakan bahwa wajib kepada kita untuk puasa Ramadan. Dalil yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, yaitu bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Islam ini terdiri atas 5 pondasi. Pondasi yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah dan berpuasa Ramadan. Ini sangat jelas perintah puasa Ramadan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Yang ketiga adalah ijma' para mujtahid. Para mujtahid telah ijma' bahawa puasa Ramadan hukumnya wajib. Oleh karena demikian, barang siapa yang mengingkari tentang kewajibannya, maka dihukumkan kepada dia kufur. Kecuali orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang jahil, tidak tahu yang diuzurkan oleh syar'i. Ya, seperti orang-orang yang jauh dari ulama, maka terhadap mereka, baik itu orang yang jahil atau orang yang baru masuk Islam ataupun orang-orang yang jauh daripada ulama, tidak dihukumi kepada kafir karena dia termasuk ke dalam uzur yang diuzurkan oleh syar'i. Inilah 3 dalil tentang kewajiban berpuasa. Yang pertama adalah Al-Quran ayat 183 dan 185 daripada surah Al-Baqarah. Yang kedua hadis tentang pondasi iman di atas 5 perkara, bersyahadat dan menunaikan zakat, menunaikan haji dan berpuasa Ramadan. Dan yang ketiga adalah ijma' mujtahid. Para alim ulama telah sepakat bahawa wajibnya berpuasa. Kemudian selanjutnya kewajiban puasa Ramadan. Tentunya sudah ada dalil perintah berpuasa, maka ada juga kewajiban-kewajiban untuk kita berpuasa. Jika kewajiban tersebut tidak ada, maka kita tidak diperintahkan untuk berpuasa. Ya. Puasa Ramadan diwajibkan apabila terdapat salah satu dari 4 perkara di bawah ini. Yang pertama, melihat hilal Ramadan pada malam 30 Sya'ban. Yang kedua, telah sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari ketika tidak nampak hilal pada malam 30 Sya'ban.
Yang ketiga, bersaksi seseorang yang adil di hadapan hakim, yaitu Menteri Agama, bahwa dia telah melihat hilal dan hakim pun memutuskan bahwa telah datangnya Ramadan. Maka apabila hakim telah memutuskan bahwa Ramadan telah tiba, maka semua penduduk wajib berpuasa. Dan yang keempat, menduga ataupun mendan bahwa Ramadan telah tiba. Maka inilah 4 perkara untuk wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama, melihat hilal Ramadan pada malam 30 Sya'ban. Yaitu dalilnya sangat jelas juga dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Artinya, jika kita sudah melihat hilal Ramadan, artinya anak bulan pada 30 Sya'ban, maka hendaklah kita untuk berpuasa. Kemudian juga hadis daripada Imam Bukhari yang diriwayatkan daripada Muslim dan Imam Nasai sampai kepada Abu Bakar radhiyallahu an, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Puasa olehmu karena melihat bulan dan berbuka olehmu karena melihat bulan. Makna hadis tersebut adalah kita berpuasa jika sudah melihat hilal dan kita pun berhari raya jika kita sudah melihat hilal Syawal. Berpuasa saat sudah melihat hilal Ramadan dan berhari raya jika kita sudah melihat hilal Syawal. Itu sangat jelas bahwa dua dalil untuk menyatakan bahwa syarat ataupun kewajiban berpuasa itu apabila sudah melihat hilal Ramadan. Kemudian yang kedua, telah sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari ketika tidak nampak hilal pada malam 30 Sya'ban. Kenapa tidak nampak hilal? Bisa jadi karena mendung ataupun tertutupnya hilal. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Muslim dan sampai daripada Baihaqi daripada Abu Bakar, "Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30." Maka jika terjadi mendung yang menutupi hilal, maka sempurnalah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi jika pada malam 30 Sya'ban belum terlihat hilal Ramadan, maka diwajibkan kepada kita untuk menyempurnakannya 30 hari bulan Sya'ban, kemudian barulah berpuasa Ramadan. Ini kewajiban yang kedua. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu bersaksinya seorang yang adil di hadapan hakim bahwa dia telah melihat hilal Ramadan dan hakim pun memutuskan bahwa Ramadan telah tiba. Maka apabila hakim telah memutuskan bahwa Ramadan telah tiba, semua penduduk wajib berpuasa. Dalilnya yaitu an Abi Umar radhiyallahu anhu qala, "Tara an-nasul hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bi siyamihi." Rawu Abu Daud. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, para manusia melihat hilal Ramadan sehingga aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihat hilal, maka Rasul pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini sangat jelas bahwa jika sudah ada seseorang yang adil mempersaksikan dia bahwa telah melihat hilal Ramadan dan hakim pun memutuskan bahwa telah sampai Ramadan, maka diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Dalilnya pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, manusia pada masa itu sudah melihat bulan. Kemudian dikabarkan kepada Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar memberitahu kepada Rasulullah dan Rasulullah pun berpuasa dan memerintahkan kepada segala manusia untuk berpuasa. Keempat yaitu menduga ataupun mendan bahwa Ramadan telah tiba. Yaitu dengan dugaan pun kita bisa berpuasa. Tapi ini adalah poin yang keempat. Poin ini berlaku bagi orang yang berada di suatu tempat yang tak mungkin untuk melihat hilal. Bukan umum ini poin yang keempat ini. Artinya hanya berlaku kepada mereka yang tidak mungkin melihat hilal. Seperti tawanan dalam penjara. Bagaimana mereka melihat hilal? Alat untuk melihat hilal pun tidak ada. Dan mereka juga bukan ahli hisab ataupun bukan ahli nujum. Hadirin sekalian, yang perlu kita garis bawahi adalah orang-orang yang tidak diterima dalam persaksian mengenai hilal Ramadan yaitu seperti perempuan, anak kecil. Tetapi jika mereka sudah melihat hilal, maka wajib kepada mereka untuk berpuasa dan wajib pula kepada mereka untuk meyakini
bahwa mereka sudah melihat hilal dan mereka berpuasa pada esok harinya. Dan kepada kita yang percaya kepada perempuan tersebut ataupun anak kecil tersebut, maka wajib pula kepada kita untuk berpuasa sebagaimana keyakinan para perempuan tersebut dan anak kecil. Dan orang yang berpegang dengan peredaran bintang di saat menentukan bulan, baik disebut dengan ahli nujum ataupun ahli hisab, mereka tidak boleh menunggu pengumuman daripada pemerintah. Mereka harus mengamal dengan ilmu mereka sendiri. Ahli nujum, perbintangan, ataupun ahli hisab, iaitu penentuan bulan, mereka harus beramal dengan pengetahuan mereka sendiri tanpa harus menunggu pemberitahuan ataupun pengumuman daripada pemerintah. Itu ketentuan ataupun khusus kepada ahli nujum ataupun ahli hisab. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin disebutkan bahwa wajib berpuasa Ramadan dengan terdapat salah satu dari 9 perkara, yaitu yang pertama telah sempurna bulan Syaban 30 hari, yang kedua nampak hilal, yang ketiga berita yang masyhur dengan nampaknya hilal, yang keempat bersaksi orang yang adil dengan nampaknya hilal, dan yang kelima dengan adanya keputusan hakim, dan keenam membenarkan orang yang melihat hilal, ketujuh menduga dengan cara berijtihad bahwa telah masuknya Ramadan bagi orang yang tidak mungkin untuk melihat hilal seperti orang tahanan. Kedelapan ahli hisab dan ahli nujum, kesembilan mempercayai kepada mereka ahli hisab dan ahli nujum. Inilah 9 perkara yang tersebut dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, bahwa wajib puasa Ramadan terhadap mereka jika sudah ada salah satu daripada 9 perkara tersebut. Hadirin sekalian, inilah 3 poin yang sudah kita bahas, baik daripada pembagian puasa, kemudian dalil puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, kemudian syarat sah daripada puasa. Sebelum kita membahas syarat-syarat sah puasa, tentunya kita harus mengetahui apa makna daripada syarat tersebut. Jadi makna daripada syarat adalah sesuatu yang terhenti untuk sahnya suatu perbuatan dan bukan bagian dari perbuatan itu. Artinya syarat ini di luar perbuatan. Jadi perbuatan di sini adalah puasa. Maka syarat ini adalah di luar daripada puasa. Seperti perbuatan puasa. Maka syarat merupakan sesuatu di luar puasa yang tidak termasuk dalam juzuk puasa. Maka syarat yang pertama untuk sahnya puasa adalah Islam. Maka orang murtad dan kafir tidak disyaratkan untuk berpuasa, dan jika mereka pun berpuasa, puasa mereka tidak sah. Kemudian yang kedua adalah tamyiz. Makna tamyiz adalah berakal. Maka tidak sah bagi orang yang gila, walaupun cuma sebentar, dan orang yang mabuk sepanjang hari. Mana sepanjang hari adalah mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dan orang mughma alaih, orang yang pingsan sepanjang hari. Ya. Adapun orang yang tidur sepanjang hari, puasanya tetap sah karena akalnya tidak sepenuhnya hilang. Jadi syarat yang kedua untuk sahnya puasa adalah berakal. Maka jika kita tidak berakal, tidak disyaratkan kepada kita untuk berpuasa. Adapun orang yang tertidur sepanjang hari, maka dia puasanya tetap sah karena akalnya tidak sepenuhnya hilang. Ya, maka diberi keringanan oleh syariat untuk puasanya. Kemudian yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Maka tidak sah puasa perempuan yang sedang berhaid dan sedang bernifas walaupun cuma sebentar. Jika wanita tersebut dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas, tidak disyaratkan untuk berpuasa. Dan yang keempat adalah waktunya boleh dijatuhkan puasa. Maknanya, maka tidak sah berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha pada hari-hari tasyrik, yaitu hari 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini adalah hari-hari yang tidak dijatuhkan puasa. Maknanya pada hari tersebut adalah hari-hari tasyrik. Maka hari-hari tersebut, yaitu baik daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, dan pada hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah, ini merupakan larangan untuk berpuasa. Selain daripada hari tersebut,
maka boleh untuk berpuasa. Ya, mungkin inilah paparan pada malam ini, sehingga kita sudah mengetahui dan sudah mengenal siapa saja orang-orang yang disyaratkan berpuasa dan bagaimana syarat-syarat untuk sahnya puasa, dan juga kita sudah mengetahui kewajiban berpuasa itu bagaimana, dan dalil-dalil puasa Ramadan juga sudah kita ketahui. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.